Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel SDG Kalteng, Solidio Gloria, Kalimantan Tengah. Di tempat ini kita bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan oleh pengajarannya dan diperlengkapi untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kami percaya setiap khotbah dan renungan yang dibagikan akan menjadi berkat, akan meneguhkan iman serta menuntun kita semakin dekat kepada Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh fokus kepada suara kebenaran firman yang akan kita dengarkan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang boleh kami dengarkan akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga membuka hati kami. Singkirkanlah segala beban pikiran yang mengganggu dan dosa yang masih membelenggu, agar kami dapat fokus sepenuhnya kepadamu. Biarlah melewati firman yang akan kami dengarkan, Engkau akan menegur, mengajar, meneguhkan, dan memulihkan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar apa yang boleh kami dengarkan bukan hanya sekedar suara manusia, melainkan suara-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman saat ini. Amin. Menurut Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, nas kita pada saat ini yaitu Yeremia pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Diberi judul bagi kita, hal baik mulailah dari hati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa ingin memulai hidup dari awal? Mungkin karena kegagalan, karena hubungan yang rusak, atau karena dosa yang membuat kita malu. Kita ingin berubah tetapi sering kali bingung dari mana harus memulainya. Melewati Yeremia pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat menjawab tentang pergumulan itu. Tuhan berkata kepada umat-Nya, "Jika engkau mau kembali hai Israel, kembalilah kepadaku." Inilah kuncinya. Pemulihan dimulai dari hati yang sungguh mau kembali kepada Tuhan. Bagian yang pertama melewati ayat yang pertama. Panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak berkata kembalilah ke ritualmu atau kembalilah ke aktivitas agamamu. Tapi Dia berkata kembalilah kepadaku. Artinya bahwa pertobatan bukan soal meninggalkan kebiasaan buruk saja, tetapi memulihkan hubungan dengan Tuhan. Seorang anak yang tersesat di kota besar, ia mungkin bisa berhenti berjalan ke arah yang salah, tapi itu tidak cukup. Kalau dia tidak mencari jalan pulang kepada orang tuanya, dia akan tetap tersesat. Demikian juga kita. Pertobatan bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi kembali kepada pelukan Bapa. Bagian yang kedua melewati ayat yang pertama bagian B hingga ayat yang kedua. Pertobatan sejati menurut pembuangan berhala. Israel dipanggil untuk menjauhkan dewa-dewa yang menjijikan. Tanpa itu mereka akan tetap menggembara. Bagi kita berhala bisa berupa ambisi, harta, kenyamanan, atau ego. Dan mari kita ingat kembali tentang bagaimana kisah Yakub di Betel. Boleh kita melihat di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Sebelum Yakub mendirikan mezbah bagi Allah, ia menyuruh keluarganya menyingkirkan dewa-dewa asing. Mereka menguburkannya di bawah pohon terbatin. Lalu baru mereka beribadah dengan hati yang murni. Demikian juga kita. Sebelum sungguh beribadah, kita perlu menyingkirkan berhala yang kita sembunyikan dalam hati. Bagian yang ketiga melewati ayat yang kedua. Pemulihan membawa kesaksian hidup. Di sini Tuhan berjanji bahwa jika Israel kembali,
Bangsa-bangsa lain akan melihat dan memberkati diri olehnya. Pemulihan pribadi selalu berdampak keluar. Pernahkah kita mencium bau harum bunga yang menyegarkan seluruh ruangan? Demikianlah hidup orang yang dipulihkan Tuhan tanpa disadari. Mereka senantiasa dibawa di dalam kesegaran bagi keluarga, jemaat, bahkan lingkungan. Pertobatan kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi kesaksian hidup. Bagian yang keempat melewati ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Hati yang disunat menjadi simbol perubahan yang mendalam. Yeremia berkata, sunatlah hatimu bagi Tuhan. Sunat hati artinya bukan sekedar perubahan luar, tapi perubahan batin yang paling dalam. Tuhan tidak mencari ibadah formalitas, tapi hati yang sungguh-sungguh. Pemulihan sejati bertumbuh bertahap. Dimulai dari hati, lalu perkataan, lalu perbuatan. Seperti membersihkan sebuah sumur. Kalau kita hanya mengambil sampah di permukaan, maka air akan tetap keruh. Tapi kalau kita menggali sampai ke dasar dan membersihkannya, barulah airnya menjadi jernih. Demikianlah pemulihan hati bukan permukaan, tetapi sampai kepada akar yang terdalam. Pengajaran bagi kita melewati nas hari ini. Yang pertama, jika ingin memulihkan keluarga, mulailah dengan hati yang mau kembali kepada Tuhan. Yang kedua, jika ingin memulihkan pelayanan, singkirkanlah berhala yang masih kita simpan. Yang ketiga, jika ingin hidup menjadi kesaksian, izinkan Tuhan menyunat hati kita. Yeremia mengingatkan bahwa pemulihan sejati dimulai dari hati, bukan dari luar, bukan dari formalitas, tetapi dari relasi dengan Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersih? Yeremia pasal 4 ayat yang pertama mengatakan, jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah kepadaku. Ayat ini adalah panggilan Allah yang tegas. Pemulihan sejati hanya ada jika kita kembali kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak hanya mendengar firman, tetapi ditantang untuk memilih. Dan di sini Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Itu berarti kita harus berhenti hidup setengah hati. Kita harus berani meninggalkan berhala-berhala yang mengikat dan membuka hati agar Tuhan menyunat, membersihkan dan membentuk kita kembali. Ingatlah bahwa tanpa pertobatan hati tidak ada pemulihan yang sejati. Tetapi ketika kita sungguh kembali, maka Tuhan bukan hanya menerima kita, Dia memulihkan kita dan menjadikan hidup kita kesaksian bagi dunia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan menunda dan jangan ragu, bahkan jangan menunggu besok. Hari ini juga pulanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena pemulihan dimulai bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, tetapi dari hati kita sendiri. Bagaimana kita menjadikan hidup ini berarti kepada Tuhan, maka jadilah hidupmu sebagai persembahan baginya. Amin. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk panggilan-Mu melalui firman hari ini. Engkau rindu kami kembali kepadamu, bukan hanya sekedar memperbaiki tampilan luar, tetapi hati kami yang terdalam. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan berhala-berhala yang masih kami simpan. Kami mau Engkau menyunat hati kami, membersihkan dan membentuk ulang hidup kami. Jadikanlah kami saksi-Mu, sehingga keluarga kami, gereja kami, bahkan masyarakat di sekitar kami merasakan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.